Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka di Alternative Channel. Oke, saya ingin berbicara santai di video kali ini sama teman-teman. Ya, ini sebelum saya memulai videonya, saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada teman selegram kita yang dari Bali, yang kemarin tersiar kabar ya bahwa korban melakukan lompat atau adegan bunuh diri ya, melakukan bunuh diri dengan terjun dari hotel, dan beliau meninggal begitu saja. Namun kali ini saya bukan membuat konten tentang atau menjadikan orang meninggal sebagai konten kita ya, sebagai konten saya. Itu sebenarnya itu sangat tidak baik menurut saya ya. Saya hanya di sini hanya sedikit mengomentari, walaupun ya gimana ya, membuat konten orang mati kalau kita jadikan konten untuk menghasilkan uang, sebenarnya itu tidak baik. Maka dari itu saya tidak mau menjadikan itu sebuah konten ya, melainkan saya akan membahas hal lain ya daripada itu, namun masih bersangkutan dengan kepribadian atau komentar-komentar para netizen tentang cara menghadapi kejadian orang, apa yang dihadapi orang tertentu, kita komentari dengan secara gamblang di media sosial, seakan-akan gimana ya, kita tidak sepenuhnya sih sebenarnya bisa ya, seperti almarhum Ayu kemarin ya, beliau kita sampai bunuh diri ya, kita tidak tahu seberapa berat masalah yang beliau hadapi, walaupun tersiar kabar hal-hal tertentu, namun itu tidak memantik kita berhak mengomentari kepribadian beliau sehingga menjadikan beliau bunuh diri ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sebagai netizen seharusnya semakin cerdas. Saya bukan melarang mereka ya, tapi kita harus sadar diri, mengkoreksi diri. Apa yang kita hadapi, mental kita itu tidak sama dengan mental orang lain. Ketika menghadapi masalah, kita itu tidak bisa membandingkan mental kita dengan orang yang memiliki masalah tersebut. Bahkan orang-orang sering kita lihat menghadapi masalah itu dengan cara bunuh diri, dengan cara yang berbeda, dengan cara lari, dengan cara melakukan emosi, dengan cara melakukan diskusi juga ada. Itu cara-cara, sebagian cara-cara untuk menghadapi masalah. Nah di sini kemarin saya juga lihat ya, banyak komentar miring juga ada sih. Tidak semua sih komentar miring juga ada, menyayangkan perbuatan tersebut juga ada, mendoakan juga ada ya, seperti itu ya. Gimana ya, sangat riskan sebenarnya. Jadi saya berharap saya mulai dari saya sendiri, kita ada yang menilai ya, ada yang menilai perbuatan seseorang itu, bahkan nyawa itu terasa murah gitu loh. Semurah itu kah nyawa kita gitu. Kadang ada orang berkomentar seperti itu ya. Jadi pikiran korban tidak sepenuhnya seperti ke sana ya. Namun saking beratnya masalah yang beliau hadapi, yang memungkinkan orang melakukan tindakan tertentu, walaupun tindakan itu merugikan orang lain juga ya, terutama sanak keluarga, itu yang bisa kita rugikan. Jika kita bicara, kemarin juga saya lihat ada komentar yang seperti ini, wah orang itu nggak berpikir ya berapa kerugian yang dialami oleh orang-orang tertentu ya. Saya benar memang seperti itu kalau kita berpikir secara logika, dan ketika berkata ketika kita tidak punya masalah ya, kita memang bisa berpikir ke sana, kita bisa memikirkan dampak-dampak negatif yang dihadapi orang lain oleh perbuatan kita sendiri. Namun ketika kita dalam posisi itu ya, ketika kita dalam posisi terkena masalah, kita tidak akan bisa berpikir secara logika seperti itu. Walaupun sebagian orang memang bisa.
namun tidak semua orang bisa berpikir secara logis. Ya, memang kalau kemarin seperti yang kemarin ya, kita tentu saja kalau sudah seperti itu banyak orang yang kita rugikan sebenarnya. Tapi kita harus kembali ke diri sendiri kita. Ya, mental kita memang benar-benar berbeda, tidak sama semua mental kita. Dampak negatif tentu sudah pasti ada. Kita meninggal secara wajar aja, kita meninggalkan jejak negatif kepada keluarga kita ya. Karena keluarga kita jadi sedih. Namun itulah hukum alam yang kita hadapi. Semua orang tidak bisa menghindar dari sebuah kematian. Namun karena kematian itu pasti. Kita sudah tahu kematian itu pasti, namun waktu dan caranya semua berbeda. Bayangkan kalau kita berpikir secara logis, orangnya tersebut ya korban yang kemarin ya. Orangnya itu kan selegram ya. Kita kenal sebagai selegram. Bahkan followernya itu hampir mencapai 200.000. Ya, mencapai follower segitu tidak mudah. Ya, endorse juga sudah banyak yang masuk. Jadi sebenarnya kehidupan kalau kita pandang secara kasat mata ya, kita akan memandang apa sih yang kurang dari beliau. Beliau itu cantik, punya pekerjaan, dan juga selegram. Kalau kita berpikir ke sana, apa sih yang kurang hingga mengambil tindakan seperti itu. Nah, dari sana kita harus berpikir, masalah yang kita hadapi tidak semua bisa dipertontonkan di media sosial kita ya. Kadang-kadang memang ada sebagian besar orang seperti itu ya. Jadi saya juga tidak melarangnya. Jadi namun tidak semua orang bisa membeberkan masalah yang dihadapi itu kepada semua orang. Jadi kadang-kadang saya kemarin juga punya keluarga ya. Punya keluarga itu baru 2 hari yang lalunya sebelum kejadian, beliau datang ke rumah dan kita semua bercanda ya, tertawa bareng, main sama anak bareng ya. Namun kita tidak tahu di balik itu apakah dia memang benar-benar sedang bahagia atau sedang menyimpan masalah. Kita tidak tahu soal seperti itu. Ternyata 2 hari setelah pulang ke rumah saya itu beliau sudah bunuh diri. Jadi seperti itu. Kita juga sampai sekarang tidak tahu apa yang beliau hadapi sehingga mengambil jalan keputusan seperti itu. Jadi kita sebagai penikmat dunia ya, bisa dikatakan seperti itu, kita harus bisa lebih bijak dalam mengomentari kehidupan orang lain. Masalah orang lain juga kita harus bijak sekali. Saya sih tidak melarang ya, cuma marilah kita belajar sama-sama, belajar memberi komentar yang bijak. Karena ketika kita berkomentar buruk, yang kena itu keluarganya ya. Sudah kehilangan sanak keluarga yang tidak akan kita temui lagi masih sisa umur kita. Kita lagi mendapat komentar-komentar yang miring dari orang-orang lain yang tidak tahu asal usul dari permasalahan orang tersebut. Jadi sanak keluarga daripada si korban itu akan menghadapi tekanan yang bertambah lagi ya. Kadang-kadang di sana kita bisa menimbulkan sesuatu masalah yang baru dari sebuah ketikan yang kita buat yang nggak sampai semenit. Kita bisa menambahkan masalah bagi keluarga mereka lagi, beban pikiran mereka lagi, belum mereka malu. Itu sih pesan-pesan yang bisa saya sampaikan sih sebenarnya, sedikit dari apa yang kita alami ya. Ya saya juga tidak pintar ya, saya juga tidak bermaksud menggurui teman-teman atau netizen yang ada yang suka berkomentar. Saya tidak menggurui itu, namun saya ingin berbicara fakta memang seperti itu berada di sekitar kita sendiri ya. Komentar, karena apalagi keluarga saya juga sempat mendapat komentar miring gitu ya. Namun kita sebagai keluarga ya harus meluruskan semua itu. Siapa sih yang mau kehilangan keluarga? Kita semua ingin selamat. Kita berdoa aja setiap hari, kita berusaha berdoa supaya kita selamat dari mara bahaya. Kita semua ingin bahagia. Tidak ada orang yang ingin hidupnya menderita. Ya, kita ya semoga video ini bisa bermanfaat sedikiranya buat orang-orang ya. Mungkin tidak pintar sih menjabarkan ya. Cuma itulah unek-unek yang mau saya keluarkan sih, daripada
saya membuat konten-konten negatif ya. Ini juga apa ya, unek-unek saya, jadi saya gunakan sebagai konten aja, siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih sudah mendengar ocehan saya. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.